dana daruratnya 9 juta tanya kan 3 kali pengeluaran bulanan gitu yang minimal aja. Oke dari kamu dapat gaji, kamu sisihin nih misalnya 10% deh, sisanya kan tadi misalnya dia ngikutin 50 30 20, 10%-nya buat dana darurat, 20%-nya lagi buat goals dia yang lain gitu ya. 10%, 10%, 10%, terpas dia nyampe nih ke threshold 9 juta itu ya udah dia nggak perlu nabung lagi buat hal tersebut. Dia bisa nabung baru buat financial goals dia yang lainnya. Asuransi itu aku selalu bilang pengeluaran. Pengeluaran buat apa? Pengeluaran buat mengambil kekhawatiran. Jadi kan kita selalu kayak, kalau misalnya ntar aku sakit, gimana ya? Ntar bayar rumah sakitnya bisa mahal banget lagi. Makanya kamu bayar asuransi biar kekhawatiran tersebut nggak perlu ada. Selanjutnya, how to protect yourself. Nah, ini terkait tadi kayaknya kita sempat mention deh, dana darurat gitu. Nah, kadang orang lupa untuk ya udah nabung mah nabung aja gitu, tapi nggak terfikirkan sejauh sampai dana darurat gitu. Nah, itu kira-kira step-stepnya gimana tuh? Mungkin di awal bisa dijelasin dulu kali ya Kak, kayak dana darurat tuh apa sih? Ya. Karena buat aku sendiri aku masih awam tentang dana darurat. Ini kan sebenarnya tuh sering banget dibahas di mana-mana ya, kayak jangan lupa nyiapin dana darurat, kayak harus selalu punya dana darurat. Nah, mungkin essentially itu dana darurat apa? Sesuai namanya, dia itu adalah suatu uang, sejumlah uang gitu ya, yang saran aku adalah liquid dalam artian dia uang cash aja gitu yang taruh di rekening yang kamu gampang akses. Sejumlah uang yang hanya akan kamu sentuh atau pakai kalau misalnya ada hal-hal mendadak atau emergency di kehidupan kamu. Apa sih hal mendadak atau emergency atau darurat ini? Misalnya ya amit-amit tiba-tiba kamu ke layoff, kamu gak punya pekerjaan lagi, kamu harus hidup dari tabungan kamu aja. Atau misalnya tiba-tiba keluarga ada yang butuh bantuan, butuh kayak langsung berapa gitu di awal. Atau misalnya kalian masuk rumah sakit terus mungkin kalau punya asuransi bagus gitu ya. Cuman kalau misalnya pun punya asuransi, jangan-jangan asuransinya itu harus yang dibayar di depan. Ya udah, jadi mau nggak mau tuh kepake dari sini, nggak kepake tabungan-tabungan kamu yang lainnya udah kamu siapin buat financial goals kamu itu. Nah makanya karena nature-nya dia mendadak dan bisa aja dibutuhkan sangat urgent, saran aku dana darurat itu ditaruhnya di suatu rekening yang gampang kamu akses dan tidak di produk atau aset yang tinggi resikonya. Jadi ada yang suka nanya ke aku, kan ini kan ditaruh di rekening biasa. Saya nggak sih kayak ada uang ngendep gitu di situ. Boleh nggak ya aku taruhnya di saham gitu atau di reksadana gitu. Saran aku tetap harus selalu ada porsi yang ditaruh dalam bentuk cash. Pun misalnya mau ada yang ditaruh di suatu produk investasi, harus yang rendah resiko. Yang rendah resiko jadi biasanya itu either reksadana, mungkin reksadana yang pasar uang. Gitu, dan dia harus gampang ditarik ya, gampang ditarik dalam artian nggak bisa kayak misalnya kamu taruh di suatu produk yang ini nggak bisa ditarik ya sampai 3 bulan gitu kayak deposito gitu kan, nggak bisa dong, kalau namanya juga mendadak gitu. Nah berapa sih besarnya dana darurat ini? Biasanya aku menyarankan kalau teman-teman itu harus nyiapin dana darurat, porsinya sebesar 3-6 kali pengeluaran bulanan. Pengeluaran bulanan ya, dengan asumsi 3-6 kali aja. Dengan asumsi apa? Dengan asumsi ini kita mikirnya dari misalnya kita kehilangan source of income nih. Jadi amit-amit kita kehilangan source of income, masih punya kayak kasarnya 3 bulan uang 3 kali pengeluaran bulan ini nih buat hidup sambil nyari pekerjaan lain, dengan harapan dalam 3 bulan bisa dapat pekerjaan baru atau bisa dapat other source of income lah ya selain pekerjaan baru. Ya mungkin ada orang yang ngerasa saya dengan keadaan sekarang kayaknya lagi susah banget ya dapat kerja. Itu kan yang lagi dibahas sekarang kan, kerjaan tuh lagi susah banget gitu. Gimana ya? Ya mungkin tandanya teman-teman merasa lebih nyaman kalau nyiapin dana daruratnya lebih gede lagi dari 3 kali pengeluaran bulanan. Mungkin 6 kali. Ada temanku yang bahkan nyiapin sampai setahun. Karena dia orangnya sangat konservatif. Dia tuh gak suka punya ketidakpastian kayak, kalau misalnya tiba-tiba aku gak punya uang harus apa ya gitu. Nah jadi sebenarnya 3-6 kali itu balik lagi adalah suatu guidance yang general, cuman sesuai lagi sama teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa kayak enggak, gue takut banget nih dengan keadaan sekarang, kayaknya bisa deh ada orang-orang yang sampai setahun nih nggak dapat kerjaan, aku mau nyiapin dana daruratnya setahun pengeluaranku, nggak apa-apa juga. Jadi sesuai nama keadaan sendiri gitu. Tapi kalau misalnya
kita ngomongin emergency fund nih Kak. Emergency fund tuh biasanya kalau kita ngomongin di 20s nih kan baru-baru meniti karir dan baru punya income gitu kan. Apakah itu sesuatu in general case sih Kak? Apakah itu sesuatu yang mulai kita cicil dari awal atau biasanya tuh in general biasanya case-nya gitu, kayak biasanya tuh baru bisa mulai nyiapin emergency fund tuh kayaknya baru mulai tahun kedua, tahun ketiga gitu, atau ada nggak situasi yang kayak emergency fund nih biasanya mulai disiapin tuh kapan sih gitu? Saran aku bakal secepatnya sih. Jadi misalnya udah mulai dapat penghasilan nih, sisihin. Jadi nabung pertamanya itu bukan langsung buat financial goalsnya. Mungkin kamu fokusin dulu di dana darurat ini. Jadi perlahan tiap bulan nabung dana darurat ini sampai misalnya misalnya pengeluaran bulanan kamu 3 juta. Terus kamu pengen nyiapin dana daruratnya 9 juta, tandanya kan 3 kali pengeluaran bulanan gitu, yang minimal aja. Dari kamu dapat gaji, kamu sisihin nih misalnya 10% deh, sisanya 20%. Kan tadi misalnya dia ngikutin 50-30-20, 10%-nya buat dana darurat, 20%-nya lagi buat goals dia yang lain gitu ya. 10%. Terpas dia nyampe nih ke threshold 9 juta itu, ya udah dia nggak perlu nabung lagi buat hal tersebut. Dia bisa nabung baru buat financial goals dia yang lainnya. Gitu. Malah jadi priority utama ya sebenarnya. Iya, karena kan emergency kita nggak pernah tahu loh kapan emergency itu akan terjadi. Nah terus takutnya nih buat financial goals kamu, karena kamu tahu itu goalnya masih lama segala macam, kamu taruh di produk yang resikonya tinggi. Amit-amit tiba-tiba kamu butuh uangnya, returnnya lagi jelek atau bahkan lagi minus, ya kamu nggak mau tarik dong. Jadi ya tetap harus siapin dana darurat yang rendah resiko ini duluan. Gitu. Tadi Sarah bilang ada asuransi, tempat mention asuransi. Asuransi juga bagian proteksi diri sih. Iya, seberapa penting sih asuransi di usia 20-an gitu kan? Dan kira-kira asuransi selain kesehatan, kira-kira perlu apa lagi asuransi yang lain? Biasanya sih yang paling basic itu, yang aku akan selalu ngomongin adalah 1, kasih asuransi kesehatan. 2, ini in general ya, bukan cuma di umur 20-an tuh asuransi jiwa. Nah tapi asuransi jiwa itu menjadi pentingnya kalau emang kita udah punya tanggungan. Tanggungan tuh apa sih? Tanggungan tuh biasanya tuh buat gampangnya aku selalu bilang ini adalah orang yang hidupnya bergantung sama kamu. Kasarnya kalau kamu nggak earning money tuh orang ini nggak bisa makan gitu. Se-ekstrim itu ya. Jadi biasanya tuh posisinya tuh adalah kalau udah punya anak atau kalau misalnya emang orang tuanya bener-bener, orang tua kamu tuh bener-bener bergantungnya sama kamu, nggak punya income lain, bener-bener cuma nunggu dari kamu gitu, nggak produktif dan bahkan mungkin nggak punya tabungan segala macam ya di level yang ekstrim gitu. Nah baru tuh mungkin butuh punya asuransi jiwa. Cuman kita di sini aku mengasumsikan atau berharapnya mungkin di umur 20-an dan misalnya belum punya anak dan misalnya tidak berada di sandwich generation, jadi nggak butuh-butuh banget gitu ya. Jadi sangat tergantung keadaan orang. Satu itu. Nah kedua, baru asuransi kesehatan. Nah asuransi kesehatan itu minimal banget saran aku adalah punya, kalau kita tinggalnya di Indonesia ya, punya BPJS kesehatan. Itu udah paling minimal tuh, karena BPJS kesehatan tuh sebenarnya coveragenya bagus banget kayak penyakit kritis pun dia tuh cover gitu. Kanker pun di cover kan, kanker pun cover kan. Nah, jadi ya mungkin birokrasinya memang lebih lama ya, tentu karena keterbatasan infrastruktur kesehatan di Indonesia ya. Cuman ya tapi dia gak cover loh gitu. Jadi that's the minimum you can have. Nah mungkin ada juga orang-orang yang ngerasa, tapi aku tuh maunya kalau aku sakit aku maunya dirawat di rumah sakit swasta A, terus aku pengennya di kelas VIP karena aku gak pengen sekamar sama orang lain. Nah kalau pengennya eksklusif gitu ya, nggak apa-apa juga kan. Orang biasa beda-beda kemauannya. Ya kalau misalnya kita punya kemauan seperti itu ya mungkin saatnya kamu mengambil asuransi kesehatan swasta tambahan, sebagai tambahan gitu ya, kayak karena mungkin jadi tambahan gitu ya sebenarnya nggak bisa tambahan, yang dia ya udah dia asuransi swasta sendiri aja. Karena kalau BPJS kesehatan kan pasti cuma bisa mengaksesnya rumah sakit umum kan. Betul. Yang milik yang pemerintah gitu. Nah ya udah, nah saran aku adalah kalau misalnya emang teman-teman mau ngambil asuransi, pertama siapin dulu pengetahuan kita sama keinginan kita tentang asuransinya. Jadi kan aku tahu lah banyak stigma negatif juga tentang asuransi gitu ya. Misleadingnya banyak banget. Banyak. Terus kayak belum gini ya, financial trust saja masih rendah gitu. Nah sekarang nambahin asuransi, dimana asuransi itu secara financial trust itu udah cukup tinggi loh levelnya, ngertinya gitu. Kalau misalnya orang masih mikirin keluar masuk harian, gimana mau mikirin asuransi gitu kan. Nah makanya yang penting buat teman-teman kalau mau mulai ngambil asuransi, di sini spesifiknya asuransi kesehatan ya, fokusin dulu. Sebenarnya dengan ngambil asuransi kesehatan ini, aku tuh pengennya di cover apa aja sih
Di cover apa aja itu, misalnya itu tadi kamar VIP tersebut. Terus aku pengennya penyakit A, B, C di cover. Aku pengennya kalau misalnya ntar aku dirawat, perawatku satu orang dapat di cover juga, misalnya makannya segala macamnya pas ngurusin aku gitu. Nah, hal-hal kayak gini kita ngerti, kita tahu dulu nih. Oke, aku tahu tentang diriku aku sendiri, aku pengen di cover hal ini. Baru ntar ngobrol sama agen-agen asuransi yang berbeda-beda. Jadi ntar pas ngobrol ditawarin A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Oh sebenarnya yang aku mau tuh A sampai G doang kok, nggak sampai Z gitu. Jadi kamu tahu juga saat kamu ngobrol sama agen asuransi, kamu tahu yang kamu mau tuh sampai mana. Aku nggak perlu nih coverage sampai Singapura, Malaysia, orang aku cuma di Indo doang gitu. Udah bisa filtering ya? Iya, kamu udah bisa filtering sendiri gitu dan bisa mengambil more informed decisions. Yang aku tekanin juga biasanya kalau kita ngomong asuransi adalah banyak orang merasa asuransi itu suatu investasi. Jadi kayak kadang-kadang kalau misalnya di akhir nggak dapat balik apa-apa, kayak kalau itu nggak pernah ngambil asuransi gitu. Jadi asuransi itu aku selalu bilangnya biar orang-orang kebayang ya, biar mindsetnya nangkep gitu soal kenapa kita bayar asuransi. Asuransi itu asuransi kesehatan di sini specifically. Asuransi kesehatan itu investasi buat kesehatan, tapi bukan investasi buat financial. Banyak orang suka bilang, tapi kan ada produk investasi sekarang yang ada produk investasinya. Betul. Kayak misalnya namanya unit link gitu kan, nama tipe produknya. Ya nggak apa-apa juga, memang betul di situ ada produk investasinya. Tapi kalau kamu maunya dapat investasi, maka kamu investasi di produk investasi. Betul. Yang fokus. Ya yang ini mungkin ada kelebihannya sendiri lah ya, suatu produk unit link, cuman fokus utamanya yang harusnya kamu pikirin saat ngambil asuransi unit link itu bukan investasinya. Kamu fokusnya ya udah ini kesehatan, asuransi kesehatannya coveragenya apa aja. Betul. Gitu. Dan asuransi itu aku selalu bilang pengeluaran. Pengeluaran buat apa? Pengeluaran buat mengambil kekhawatiran. Jadi kan kita selalu kayak, kalau misalnya ntar aku sakit gimana ya, ntar bayar rumah sakitnya bisa mahal banget lagi. Makanya kamu bayar asuransi biar kekhawatiran tersebut gak perlu ada. Jadi aku selalu bilang gitu, nggak usah dipikirin uang aku hilang kemana ya, bayar asuransi nggak pernah kepake. Ya bagus dong kalau nggak kepake gitu. Cuman kalau tiba-tiba ada di posisi ya amit-amit kita nggak pernah tahu harus kepake, ya kamu nggak perlu khawatir bayar rumah sakitnya. Karena kamu udah tahu asuransi yang kamu pilih tuh nggak cover hal tersebut gitu. Betul. Oke, tadi kalau Sarah bilang ada yang unit link asuransi juga sama dengan investasi. Nah ini mau bahas investasi nih. Kira-kira apakah investasi itu nantinya bisa sejalan terus sama saving kita? Boleh nggak sebelum kita itu, aku belum selesai yang asuransi mungkin. Iya, investasi itu sebelum masuk kita aku pengen tekenin juga balik lagi. Asuransi itu kan jadi lagi dari pengeluaran teman-teman kan. Jadi kayak kalau misalnya kita lagi ngomongin asuransi, kita pengennya kita memproteksi diri, tapi nggak overprotect in the sense that ya kita nggak pengeluarannya semuanya buat asuransi gitu. Jadi mungkin kalau kita ngomongin rule of thumb lagi, ya balik lagi ya mungkin beda-beda tiap orang. Saran aku itu maksimal 10% dari dari pemasukan. Jadi kayak itu bagian dari pengeluaran tuh maksimal 10%. Buat semua asuransi yang teman-teman punya gitu ya. Jadi kayak misalnya pengennya A, B, C, D, F, G, tapi ternyata premi asuransinya kalau misalnya mau sampai Z itu iya 10 juta per bulan. Wah jangan dong teman-teman gitu. Kayak gimana, ntar gak bisa nabung buat goal-goal yang lainnya. Jadi ya mungkin harus dikurangin lah, mungkin harus dicari mana yang bisa di let go ya. Mungkin demi semua penyakitnya di cover, aku gak ngambil kamar VIP deh, mau ya gimana lagi gitu. Ya mungkin cari juga deal yang lebih baik sama seorang agen asuransi. Dan mungkin yang aku pengen ngomongin lagi juga tadi, satu lagi soal asuransi. Nah, banyak juga yang kadang-kadang suka nanya, kalau aku udah punya asuransi dari kantor gimana? Ini sering banget nih, aku punya asuransi kesehatan dari kantor gitu, ngapain aku ngambil asuransi tambahan ya? Oke, kalau gitu pertanyaan pertama aku, coverage asuransi kantornya berapa? Sampai mana limitnya? Kalau teman-teman belum bisa jawab, nah itu harus cek dulu tuh, itu jadi PR. Nge-cover apa sih gitu. Kelebihannya asuransi kesehatan dari kantor itu biasanya adalah dia meng-cover hal-hal yang rawat jalan. Jadi kayak cek ke dokter, obat, jadi itu di-cover tuh. Sementara kalau kita ngambil asuransi pribadi, yang asuransi swasta, kesehatan swasta yang pribadi itu tuh, dia biasanya cuma cover yang rawat inap dan tindakan-tindakan. Betul. Gitu. Yang kayak gininya nggak cover, jadi ya mungkin asuransi kesehatan Anda akan meng-cover hal seperti itu, tapi ya kalau misalnya nih ternyata asuransi kesehatan aku tuh ada capnya, ada limitnya, terus mungkin dengan limit tersebut aku nggak akan dapat kamar VIP.
sebentar kamu punya kamar VIP. Ini contoh banget, ini ekstrim banget sih sebenarnya case kamar VIP ini. Cuman ya mungkin saat kita tahu oke, asuransi kesehatan aku yang dari kantor tuh sampai segini, sementara aku maunya ada A sampai Z-nya di cover juga, nggak di cover asuransi kesehatan kantor aku, baru deh aku decide ngambil. Kedua juga mungkin yang dipikirin berapa lama sih emang kita akan di perusahaan tersebut. Betul. Ya. Karena ya mungkin ada yang orang yang lihat dirinya akan berada di perusahaan yang sama terus-terusan ya oke, mungkin dia nggak perlu banget ngambil asuransi kesehatan sampai di suatu level dia akan keluar dari perusahaan tersebut ntar pas udah tua. Tapi kalau misalnya agak pengen ya loncat gitu ya, kayak aku tahu nih kalau misalnya aku udah oke di sini pasti aku mau pindah ke perusahaan ini, mungkin lebih aman juga punya asuransi kesehatan swasta pribadi. Gitu. Oh jadi banyak banget ya pertimbangan asuransi. Jadi panjang juga ya. Soalnya selama ini taunya ya dari agen karena teman gitu jadi tawarin, ya udah deh gitu. Tapi terus ya bagus juga sih karena mungkin dari teman kita jadi percaya kan. Bener. Kayak agen tuh sebenarnya menurut aku juga banyak banget, agen asuransi tuh banyak banget dari harus percaya sama siapa yang menjual produknya ke kita kan. Karena kita banyak nanyanya pasti ke mereka nanti. Gak apa-apa kok, pasti ya untuk teman-teman kita yang jualan asuransi, terima kasih banyak udah memberikan kita pengetahuan tentang hal tersebut. Karena aku mungkin cuma percaya sama asuransi aku yang sekarang karena aku di referensinya sama teman aku gitu sih, to be honest. Saving dan investasi, apakah harus kedua-duanya bisa sejalan atau gimana? Saving itu sendiri pun sebenarnya di dalamnya ada investasi gitu kan. Jadi saving itu kan the act of saving, suatu kegiatan di mana kamu mulai nabung. Nah, nabung itu bisa di mana-mana. Nabung itu bisa di suatu produk investasi. Produk investasi aja bisa macam-macam, ada yang tradisional, ada yang modern. Kayak tradisional tuh misalnya kayak nabungnya pakai logam mulia. Gitu. Kayak ada orang yang suka ngeliat bentuk aslinya gitu. Atau investasi dalam bentuk beli tanah gitu kan. Banyak tuh orang tua atau dulu tuh kayak boomers atau instrumennya fisik gitu. Iya, fisik benar. Atau mungkin sekarang karena juga lebih aksesibel, pengen taruh di reksadana, pengen taruh di saham, taruhnya di surat berharga negara gitu. Jadi opsinya banyak. Dan saving itu sendiri tuh kasarnya tuh saving tuh aktivitasnya, investasi tuh salah satu bentuk saving juga kan gitu. Nah bedanya apa ya, bedanya mungkin returnnya dan resikonya bakal beda-beda nih produk-produk ini gitu. Dan ini yang aku bilang selalu dicocokin antara saving produk atau investment produk yang kita pilih dengan goals kita. Jadi biasanya aku akan selalu bilang oke, selain kita harus ngerti diri kita sendiri dan mengerti beda-bedanya produk-produk investasi ya. Mungkin tadi aku ngomongin reksadana, ngomongin surat berharga, ada yang belum ngerti juga sebenarnya itu apa sih produk-produk tersebut. Nah itu ada topik lah ya yang mungkin panjang banget. Karena produk banyak banget ya. Iya, produk banyak banget gitu. Dan mungkin bahkan yang aku selalu tekanin itu adalah saran aku teman-teman harus ngerti dulu gimana sih caranya produk ini ngasih aku duit. Kasarnya kayak keuntungannya dari mana gitu ya. Kenapa sih dia bisa naik value-nya, kenapa sih ada returnnya gitu. Nah kalau kita belum ngerti hal tersebut, menurut aku jangan investasi produk tersebut, gitu. Karena kalau nggak ntar kita kayak ya kita nggak tahu kan naruh uang kita di mana. Itu yang makanya saran aku kita tuh harus kritis dari milih produk investasi. Jadi satu selain tahu pengetahuan kita terhadap suatu produk, karena itu mempengaruhi juga ke profil resiko kita. Kita harus ngerti juga ini tuh buat nabung financial goals aku yang mana ya. Ya ntar jadi jelas tuh. Oke, ternyata buat goals aku yang jangka panjang, aku punya waktu, aku masih bisa ngambil resiko untuk produk yang returnnya lebih tinggi dengan resiko yang lebih tinggi. Jadi kalau kita ngomong investment, ada konsep high risk, high return. Semakin tinggi resiko yang diambil, semakin tinggi juga returnnya. Cuman ya, balik lagi ya, resikonya tinggi loh. Gitu. Bisa aja misalnya, jadi gini contohnya itu produk yang high risk itu saham. Saham itu high risk ya? Saham itu high risk gitu. Kenapa? Karena kasarnya nih kalau misalnya harga sahamnya jatuh, ya udah hilang. Ya, misalnya nih teman-teman beli saham yang saat harga per lembar sahamnya Rp500, tiba-tiba jebret harga sahamnya turun, ya entahlah karena market atau karena perusahaan tiba-tiba pilot, tiba-tiba sekarang cuma Rp100. Ya udah Rp400 teman-teman tuh hilang aja gitu. Gitu. Dan apa namanya si perusahaan yang kita beli sahamnya itu seperti apa ya, kontrol kita kan tidak banyak kan. Kontrol kita adalah pengetahuan kita terhadap perusahaan tersebut gitu. Cuman ya apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya kan ya kita kurang tahu. Terus kita kan di situ sebagai pemegang saham ya, pemegang bagian dari perusahaan tersebutnya kan. Tapi bagian yang
kecil yang mungkin juga nggak bisa banyak memberikan saran, dan mungkin secara makroekonomi juga banyak lah pokoknya intinya yang membuat saham perusahaan tersebut menjadi volatil, yang kita ya udah sebenarnya kalau kita taruh situ tuh ya bisa aja uang kita tuh hilang gitu. Beda sama mungkin surat berharga atau deposito. Deposito si banknya dari awal udah bilang gitu, oke, produk deposito A ini kalau ibu taruh segini bunganya segini 3 bulan. Ya cuman ya pasti kita nggak bisa mengharapkan tiba-tiba return deposito itu ya dengan keadaan Indonesia yang sekarang ya returnnya 10% gitu. Berapa sih sekarang? 3, 4, kalau bagus banget 5% per tahun gitu ya. Beda sama saham yang bisa loh tiba-tiba dalam bahkan nggak nyampe setahun 6 bulan dia naik value-nya 20%. Cuman ya bisa juga hilang tuh 20% gitu loh. Jadi kayak pengetahuan terhadap produk investasi itulah yang kita harus aware juga ya. Benar. Kenapa sih suatu produk bisa returnnya tinggi banget? Kenapa sih suatu produk bisa returnnya rendah banget? Gimana sih caranya aku nge-optimalisasiin keadaan aku sesuai dengan pengetahuan aku terhadap produk investasi dan financial goals aku. Benar. Gitu sih. Ini agak ribet sih. Mungkin kita harus mulai dulu dengan ngerti beda-bedanya produk investasi ada apa aja ya gitu. Nah itu ya agak lebih panjang kali ya. Kayak bisa jadi satu episode sendiri kali ya. Bikin kelas kali kita ya. Ntar kayak ada apa namanya, ada either decknya atau ada papan tulis gitu kan. Jadi udah ada penghitungannya langsung ya. Balik lagi ya. Sarah FB Class. Tapi ya ntar next time kita ngobrol lagi soal itu. Soal produk-produk investasi. Mungkin sekarang kita balik lagi ke saving kali ya. Kira-kira dalam menabung. Nah kira-kira ada seni dalam menabung gak sih? Misalnya apakah menabung itu harus kayak yang zaman dulu banget tuh yang harus menabung cash tiap hari atau gimana nih? Menurut aku kalau nabung itu tips and tricks aku selalu balik lagi buat financial goals yang mana. Selalu itu dulu ya. Harus didasarinnya kita tahu nih. Kalau kita tahu kita nabungnya buat apa, kita akan lebih purposeful nabungnya. Dan kita jadi tahu buat nabung buat goal tersebut tuh gimana. Kita pakai contoh ya, misalnya contohnya kita punya goalnya itu mau nyiapin beli rumah tapi mau nyiapin DP-nya dulu. Misalnya kita tahu nih, ya kan mungkin gak apa-apa gitu ya ngambil KPR biar bisa cepat punya rumahnya. Dan maunya cicilannya rendah misalnya. Iya, misalnya. Anggaplah misalnya, berapa ya harga rumahnya? Misalnya harga rumahnya 300 juta gitu. Jadi ya ada lah ya rumah 300 juta di mana ya? Ada, mungkin kita nggak tahu kan? Mungkin nggak di Jakarta, mungkin nggak di DKI Jakarta, mungkin di satelitnya atau bahkan mungkin di kota-kota lainnya. Betul. Ya kan kita nggak tahu, mungkin ada rumah 300 juta nih. Ya kalau di DKI Jakarta mungkin kalau mau suatu luas yang bisa ditinggali nggak 300 juta lah. Ya. Anggaplah untuk gampangnya kita ngomong ini 300 juta itu harga rumahnya full. Terus oke deh, aku mau siapin DP-nya dulu. DP itu mungkin pengen nyiapin, biasanya tuh mereka tuh asin kayak bank tuh akan nyaranin coba 30%-nya minimal gitu. Gitu biasanya ya. Itu gitu. Itu the list-nya atau itu enaknya segitu biar bunganya atau biar nggak lama-lama banget KPR-nya gitu. Misalnya ya. Kayak jadi 30%-nya jadi 100 juta. Ya nggak sih 300? Iya benar. Benar. Ngitung dulu 100 jutanya jadinya. Nah 100 juta ini tandanya kan adalah jumlah yang harus kita tabungin sekarang kan. Nah tapi 100 juta ini jadi teman-teman mau DP rumahnya tuh berapa tahun lagi? Setahun lagi kah? 2 tahun lagi kah? 5 tahun lagi kah? Gitu. Anggaplah teman-teman maunya beli rumahnya 5 tahun lagi. Jadi teman-teman mau spread nih, oke, aku harus nabung 100 juta, 5 tahun lagi aku harus punya 100 juta. Tandanya tiap tahun aku harus nabung 20 juta. 20 juta tandanya sekitar 1,5, ini 1 koma lah ya, misalnya 1,5 juta tiap bulan. Tandanya teman-teman, di sini aku bahkan bikin gampang ya. Pertama nggak ada asumsi inflasi, terus misalnya anggaplah nabungnya di tabungan yang nggak ada returnnya. Oke, tandanya aku harus nabung 1,5 juta tiap bulan. Tapi misalnya teman-teman mikir, oke, karena 5 tahun lagi aku mau taruh di produk investasi yang ngasih return, misalnya aku mau taruhnya di surat berharga deh. Surat berharga itu biasanya return, kan dia rendah resiko ya. 6% per tahun returnnya. Jadi mungkin teman-teman gak perlu nabung 1,5 juta per bulan. Karena kita ada return yang akan kita ekspektasikan. Ya mungkin turun. Ya kalau 6% ya mungkin gak
nggak langsung 1 juta atau 500 ribu ya, cuman ya 1, something lah yang bisa nambel. Iya gitu bisa nambel gitu karena kita ada asumsi returnnya gitu. Jadi tarik balik terus. Gimana sih tips and tricks nabungnya? Tarik balik dari financial goalsnya. Itu cara gampangnya tuh. Tapi ya mungkin kalau teman-teman mau yang lebih kompleks atau lebih sophisticated gitu ya, kita perhitungkan ada inflasi, kita perhitungkan returnnya. Cuman ya paling simpelnya adalah tarik balik. Oke, butuh nabung 100 juta untuk 5 tahun lagi. Kita bagi nih. Karena 5 tahun sebelumnya tiap bulan harus nabung 20 juta. 20 juta tuh tiap bulan jadi berapa gitu. Jadi kecil lagi. Kalau misalnya harus nabung tiap hari, ya udah dikecilin lagi. Mungkin tergantung juga ntar cara kita menerima income seperti apa. Ada orang digaji bulanan, tapi bisa juga mungkin ada digajinya harian. Ada yang digajinya by project, jadi bisa nabungnya mungkin 3 bulan sekali gitu. Ya disesuaikan sama keadaan tersebut. Yang penting tahu, oke, tandanya untuk 100 juta tersebut, aku harus 20 juta setahun nih. Sekarang gimana ya cara ngebaginya tiap bulan gitu. Tapi apakah itu akan menjadi nggak tahu ya ini, apakah itu akan membuat mindset kita bahwa menabung tuh jadi nggak berat gitu? Soalnya kan sekarang tadi aku sempat share juga bahwa Gen Z tuh yang menabung tuh jumlahnya udah sedikit banget gitu. Mungkin harus dibalikin tandanya financial goals itu how bad you want it gitu kali ya. Dan ya mungkin gak semua orang langsung kepikiran pengen punya rumah gitu. Ya balik lagi kan ke keputusan orang seperti apa. Cuman biasanya kan kalau kita mau banget sesuatu atau kita udah punya urgency untuk punya sesuatu, baru kita mulai nabung kan. Nah ya mungkin kalau kita ya orang beda-beda lah. Ada yang kayak jadi gak sadar sampai tiba-tiba gue harus punya. Atau ada yang kayak sukanya nyiapin dari jauh-jauh hari gitu. Tapi ya saat kita udah punya urgency tersebut, baru tuh biasanya kita akan lebih kritis sama tabungan kita. Tapi kalau itu kan case-nya kehidupan yang berjalan normal gitu ya. Maksudnya gitu, iya belum ada problem apa gitu. Kalau misalnya tadi Sarah sempat mention tuh generasi sandwich. Halo generasi sandwich di luar sana. Nah itu kan banyak banget sebetulnya kebutuhan-kebutuhan yang di luar dari kebutuhan dia sendiri gitu. Nah itu cara savingnya gimana? Kan pasti kebagi banget tuh uangnya. Sebenarnya tuh ini mungkin juga nggak applicable di semua orang ya. Aku juga. Balik lagi ini personal mungkin, ya. Mungkin agak general gitu. Cuman biasanya kalau teman-teman tahu gitu, pas udah mulai masuk ke workforce atau udah mulai bekerja, gue harus mendukung atau support keluarga gue nih gitu. Nah mungkin emang harus ada open conversation antara kita yang bekerja ini sama keluarga gini. Keluarga mungkin di sini bisa orang tuanya atau mungkin sama harus nge-support adik-adiknya gitu. Ya mungkin harus open kayak sebenarnya tuh gaji aku segini, aku bisa supportnya tuh kayaknya maksimal segini deh. Gimana? Mampu nggak kita? Atau kayak aku bisa misalnya nyiapin untuk sekolah adik. Tapi kalau misalnya aku nyiapin buat sekolah adik, mungkin kita nggak bisa afford ABC ya. Nah, karena ya dari situ kan teman-teman juga bisa ngisihin buat diri sendiri kan. Jadi mengurangi yang lebih volatil gitu loh hariannya atau bulanannya. Semoga ya gitu. Balik lagi kita nggak tahu lah tiba-tiba ada hal yang datang gitu. Cuman conversation kayak gitu sama keluarga akan memberikan transparansi. Sebenarnya keluarga tuh urgentnya apa yang perlu aku bantuin, aku bisa mampu bantunya seberapa. Hopefully ya, gitu sih. Mungkin balik lagi berada di posisi jadi sandwich generation itu posisi yang susah. I applaud everyone who's in that position. Menurut aku respect banget sama orang-orang yang sekarang lagi membantu keluarganya. Tapi mungkin kalau mereka merasa berada lagi di posisi yang susah banget gitu. Dan mungkin dimulai dari diskusi tersebut dulu gitu. Jadi tahu satu sama lainnya gitu loh. Kayak keluargaku sebenarnya butuh apa, aku harusnya tuh bantu apa aja, kemampuanku sekarang berapa gitu. Ya mungkin jadi agak takes longer buat mereka mencapai goalsnya ya. Iya pasti. Gitu. Berarti jadi masalah prioritization juga jadinya gitu. Ini berarti yang jadi urgensi banget ya untuk dikerjakan si financial planning ini. Dan ngobrol dulunya itu biar tahu gitu. Pun misalnya financial planning terus ada klien yang bilang kayak, iya kak aku sandwich generation nih misalnya, terus aku harus bantu keluarga aku. Cuman gak bisa ngomong juga berapa bantunya, kan jadi susah ya planningnya buat dia sendiri gitu. That's why ya mungkin mau gak mau itu conversation yang susah. Pastinya. Aku tahu itu conversation yang susah. Mulainya aja pasti bingung. Bingung, apalagi di keluarga di Indonesia tuh ngomongin uang tuh kayaknya agak tabu gitu kan. Cuman ya mungkin biar semua hal menjadi
ke depannya dia untuk orang ini juga jadi lebih gampang, kayak dia bisa lebih planning uangnya sendiri, dia masih bisa nabung buat dirinya sendiri ya. Mungkin mau nggak mau harus dibuka tuh pembicaraan tersebut gitu. Jadi tuh first step sih menurut aku. Gitu. Terakhir sih Kak, ini kan dari tadi nih ketika kita ngomongin tentang saving, kita ngomongin tentang debt, kita ngomongin tentang budgeting, semuanya itu kan balik lagi terhadap financial goals-nya itu seperti apa gitu. Nah tapi mungkin kalau untuk di umur-umur muda ya, umur-umur 20-an gitu, rata-rata kayaknya mereka tuh bahkan masih bingung kayak financial goals gue tuh apa gitu. Nah mungkin ada gak sih Kak, maksudnya secara basic gitu ya, kayak financial goals tuh misalnya mungkin ada kayak tipe-tipe financial goals gitu, atau misalnya kayak gimana kita bisa mengetahui financial goals kita itu, mungkin ada kayak atribut-atribut atau pertanyaan yang bisa kita checklist, atau gimana sih Kak untuk define our financial goals ini? Ini menarik sih, karena menurut aku juga pas aku berada di awal-awal umur 20-an juga ini hal yang aku kritis sama diri sendiri aja sih. Jadi sebenarnya tuh ini balik lagi ke banyak nanya ke diri sendiri sih, kayak sebenarnya tuh aku sebagai manusia tuh pengennya apa sih di hidup ini gitu. Kayak mungkin tadi ada orang yang kayak aku pengennya membangun keluargaku gitu. Kalau membangun keluargaku maka ternyata kamu harus nyiapin tadi nikahnya, punya anaknya, nyekolahin anaknya gitu. Cuma mungkin ada orang yang kayak aku pengennya keliling dunia, jadi nyiapin buat goal traveling dia. Atau ada yang pengennya aku pengen punya Ferrari gitu. Oke, jadi kita nyiapin planningnya buat dapat Ferrari dia. Ada orang yang kayak sebenarnya tuh nggak banyak mau sih, tapi aku pengennya ntar di umur segini aku bisa financial freedom dengan udah punya ABC gitu. Oke, ternyata kita planningin buat ABC dan financial freedomnya gitu. Nah, aku nggak bisa bilang kayak oh kalau gitu yang paling basic kamu siapin ya buat kamu nikah dulu aja, atau buat kamu punya rumah dulu aja ya, karena mungkin gak semua orang mau itu kan. Cuman mungkin di society kita gitu ya, di yang umur-umur 20-an ini kebayang lah ya, oke di sekitar gue tuh pada maunya apa sih, nah gue mau hal yang sama gak ya, gitu kali ya, nanya ke diri sendirinya. Kalau mau hal yang sama ya udah kita planning buat hal tersebut. Cuman kalau maunya hal yang berbeda ya kita planningnya buat hal-hal berbeda tersebut, ya kan orang balik lagi beda-beda. Atau mungkin kayak di umur-umur segitu sebenarnya aku pengen fokusnya tuh nyiapin buat pergi sekolahnya. Aku pengen pergi ngelanjutin sekolah nih, gitu. Oke, ternyata mungkin mau ngelanjutin sekolah itu datang dengan pengeluaran-pengeluarannya sendiri juga loh. Mungkin dia harus, misalnya dia pengen perginya ke luar negeri, dia harus nyiapin tes-tesnya. Tes-tesnya tuh bayar loh, daftar-daftar sekolah itu bayar loh. Itu yang harus dia planningin, tabungin segala macam. Tuh ya, mungkin pun dia maunya pakai beasiswa gitu ya, nggak pakai uang dia sendiri buat bayar sekolah keluarnya, ya tetap harus ada yang disiapin loh. Tetap harus ada juga uang jaga-jaga dirinya sendiri gitu ya. Jadi kan semuanya tuh mungkin dimulai dari aku maunya apa, ya kita maunya banyak ya udah kita planningin buat semua yang banyak itu. Ntar juga lama-lama ketahuan kok mana yang jadi prioritas dan mana yang aku mau, mana yang sebenarnya nggak banget sih, tapi awalnya ditulis karena aku nggak tahu banget aku maunya apa. Oke. Berarti sebenarnya kalau kita sums up nih sesi kita kali ini gitu. Gak kerasa banget lagi. Tiba-tiba jam segini. Jam segini. Hampir jam 9. Gak kerasa sama sekali. Tapi berarti kalau yang aku tangkap nih Kak, at the end ini kalau kita ngomongin financial planning, apalagi basic untuk personal kita gitu ya, di awal kita yang paling pertama kita harus tahu adalah financial goals-nya dulu apa gitu. Kalau udah kita punya financial goals-nya baru kita tarik gitu ya. Apa sih kira-kira yang kita perlukan untuk mencapai financial goals itu? Kita check up dulu kondisinya sekarang gimana, terus bikin road to-nya next-nya gimana gitu. Baru nanti ya udah saving mungkin mau kayak gimana, budgetingnya gimana, itu nanti detail-detail untuk mencapai ke sana gitu. Iya, jadi betul, mungkin aku biar lebih runut lagi ya. Pertama kita ngerti financial goals kita apa, dan untuk mencapai financial goals ini kita ngerti keadaan kita sekarang dulu dengan si financial check up. Jadi financial check up tahu nih jadinya aku masih punya utang nggak? Gimana sekarang aku budgetingnya udah sesuai sama yang aku mau atau enggak sih, planning budgeting aku tuh nyampe nggak sih sesuai yang aku lakuin sekarang. Terus sebelum nabung buat financial goals, proteksi diri dulu kan, siapin emergency fund, siapin asuransi. Nah baru kita nabung buat si financial goals nih, saving sama investasinya dipelajarin buat mencapai si financial goals-nya. Wow, berat sih, ini adulting
topik banget gak sih? Iya. Bener. Tapi ini Kehidupan orang dewasa ya. bener. Ini kelihatan kalau udah mulai dewasa kalau udah ngomongin financial. Iya. Keren, betul. Semoga ya. Tapi ini seru banget sih, justru jadi pembelajaran yang benar-benar harusnya ini membuka mata kita semua ya, supaya udah nggak ngerasa berat lagi gitu. Bener. Benar-benar. Alright. Thank you so much Kak Sarah. Thank you so much Terima for kasih, inviting me. Sarah. Aku Thank you so happy much banget for diundang today. dan bisa ngobrol seru kayak gini. Harapannya semoga di luar sana teman-teman kita yang umur 20-an ya, sesama Betul. 20-an bisa mulai melek financial. Karena sebenarnya banyaknya pertanyaan tentang ini yang masuk tuh menandakan bahwa ternyata mereka udah mulai ada concern ke sana. Benar. And Udah that's a mulai good aware. thing ya Kak ya. that's a good thing. Kita mulai dari concern dulu, curiosity-nya dulu. Baru Benar. kita ada aksi-aksinya. Oke, thank you so much Kak Sarah. Hopefully nanti, Thank you so much. hopefully kita bisa ada kolaborasi lagi Ya, selanjutnya. amin. Karena ini sesuatu yang pasti teman-teman butuh juga. Dan kalau misalnya teman-teman mau belajar lebih banyak lagi tentang financial di Kak Sarah, bisa di mana Kak? Bisa hubungin aku di Instagram aku aja @sarahastra. Ntar bisa di DM. Ntar aku lihat dari situ. Ntar aku balas dari situ. Aku chat dari situ. Lanjutannya. Oke, once again thank you so much Sarah udah hadir di In Our 20s. Dan semoga nanti dari episode kali ini teman-teman udah mulai bisa tuh ngitung-ngitung Bener. financial planningnya seperti apa gitu. Dan juga buat teman-teman di luar sana kalau misalnya punya keluhan, kayak dokter gitu. Kira-kira punya curhatan apa gitu, boleh banget tinggal komen di bawah atau bisa juga hubungin kita DM, mau chat japri kita juga silahkan banget supaya nanti kita angkat di episode selanjutnya. Oke, I guess ini akhir dari episode kali ini. So see you guys in next episode. Bye-bye. Bye.